Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Strategik yang beranggotakan Muhammad Naufal Fikrian Nur, Muhammad Rezeki Arya, dan Nur Fajrillah akan mempresentasikan mengenai analisis video wawancara mengenai Tokopedia. Nah, jadi kami akan membahas tentang 5 hal yang berkaitan dengan analisis kami. Yang pertama adalah strategi manajemen. Di sini kami menjelaskan bagaimana analisis strategi manajemen yang digunakan perusahaan PT Tokopedia. Yang kedua, ada visi dan misi, di mana di sini kami akan menjelaskan analisis pemetaan arah perusahaan serta visi dan misi dari PT Tokopedia. Yang ketiga, yaitu lingkungan eksternal. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana analisis evaluasi lingkungan eksternal perusahaan Tokopedia. Yang keempat, ada lingkungan internal. Di sini kami akan menganalisis evaluasi sumber daya, kapabilitas, dan daya saing perusahaan Tokopedia. Dan yang terakhir, kompetitif generik, yang menjelaskan bagaimana strategi kompetitif generik dari perusahaan Tokopedia. Yang pertama, sejarah singkat mengenai Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Dan di tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Selanjutnya mengenai analisis yang pertama, yaitu analisis strategi manajemen. Lawrence R. Jauch dan William F. Glauch mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Awal didirikannya Tokopedia, tepatnya di tahun 2009, ide dari seorang William Tanuwijaya ditolak oleh beberapa perusahaan maupun investor karena idenya untuk membuat perusahaan perdagangan elektronik dinilai rumit dan tingkat keberhasilannya rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya orang yang memanfaatkan internet sebagai salah satu media jual beli barang. Karena pada saat itu, internet sendiri merupakan hal yang masih baru. Hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakannya dengan efisien. Namun hal itu tidak mematahkan semangat dari seorang William Tanuwijaya. Dengan skill dan keterampilan yang ia punya ketika bekerja di warnet, membuatnya dapat mengerti dasar-dasar dari penggunaan internet, hingga ia bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang sangat besar dan masih berjalan hingga saat ini. Nah, adapun proses dari strategi manajemen Tokopedia. Yang pertama, pengembangan visi dan misi. Pengembangan visi dan misi perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi karyawan dan anggota masyarakat tentang posisi perusahaan dalam persaingan dan siapa pendukung utama kegiatan perusahaan. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi perusahaan yaitu menerjemahkan misi perusahaan ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Penentuan tujuan perusahaan dalam hal ini mencakup dua sasaran, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif strategi. Penyusunan strategi perusahaan dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Pengertian strategi yang dimaksud dalam hal ini tak lain adalah pola gerak perusahaan dan berbagai pendekatan manajerial yang dipergunakan untuk mencapai tujuan umum sekaligus menerapkan misi perusahaan. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Kegiatan yang melakukan
Implementasi ini lebih banyak berkaitan dengan tugas administratif yang sebenarnya bertumpu pada kapasitas internal perusahaan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi merupakan hal yang penting dalam melakukan strategi manajemen. Maka dari itu, manajer harus mengevaluasi kinerja, menilai situasi, dan mengambil tindakan untuk kepentingan perusahaan. Nah, ketika William ingin mencari pemodal, selama 2 tahun, ia diberikan banyak pertanyaan yang tidak yakin bahwa ide bisnis yang ia rancang akan berhasil. Namun dengan kepercayaan dan kegigihan yang ia punya, tidak membuatnya patah semangat dan semakin percaya bahwa rencananya akan berhasil. Hal ini ia sampaikan dalam kutipan berikut. Di titik itu pula, saya punya keberanian untuk percaya kepada diri kami sendiri ketika tidak ada orang yang mempercayai kita. Di titik itulah, saya menyadari jika saya bisa mendirikan Tokopedia, maka akan membantu para generasi berikutnya. Siapa saja yang ingin memulai bisnis, ia dapat memulai bisnis secara gratis, menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Dan kalau saya pribadi berhasil, minimal kedepannya akan ada role model. Hal ini berkaitan dengan teori manajemen strategik yang disampaikan oleh Lawrence R. Jauch dan William F. Gluech, di mana William ingin agar para generasi muda berani mengambil risiko dan memulai bisnis dengan kepercayaan dan kegigihan yang matang, sehingga nantinya generasi muda dapat menyusun strategi berbisnis yang tidak hanya menargetkan pasar di dalam negeri, namun sampai ke luar negeri. Dan William percaya, jika suatu saat nanti ia berhasil, maka ia akan menjadi role model atau teladan bagi para generasi penerus, sehingga mereka mampu bersaing secara global. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, di mana banyak orang yang tidak boleh keluar rumah namun ingin berbelanja, maka Tokopedia bisa menjadi solusi hal itu, di mana para konsumen dapat membeli barang hanya dari rumah saja melewati internet. Hal ini jugalah yang membuat banyak mitra UMKM bergabung ke dalam Tokopedia, agar dapat menjual barangnya dengan cepat, yang tidak hanya orang sekitar saja yang beli, namun juga seluruh pengguna aplikasi Tokopedia. Lalu yang kedua ada analisis mengenai pemetaan arah perusahaan, visi dan misi, dan tujuan dan strategi PT Tokopedia. Setiap perusahaan harus memiliki sebuah visi. Hal ini menjadi penting untuk dimiliki setiap perusahaan dikarenakan visi dan misi dapat menjadi tuntunan bagi perusahaan dalam menentukan tujuan bisnis perusahaan tersebut. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, akan memudahkan manajer dalam merancang strategi perusahaan. Visi dan misi perusahaan yang jelas juga dapat memberikan motivasi bagi karyawannya yang bekerja di sana dan meningkatkan standar kerja di perusahaan tersebut. Dalam satu kesempatan, William Tanuwijaya menjelaskan mengenai visi misi dari perusahaan Tokopedia. Ia berkata, misi dari Tokopedia adalah untuk mendorong pemetaan ekonomi secara digital, sedangkan visi dari Tokopedia sendiri adalah membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Dari kutipan 1, kita dapat melihat kesesuaian antara visi dan misi Tokopedia yang dikatakan William Tanuwijaya dengan teori mengenai definisi dari visi dan misi dari Dr. A.B. Susanto dan Wibisono. Dr. A.B. Susanto dalam buku Visi dan Misi mendefinisikan visi sebagai sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Sedangkan Wibisono mendefinisikan misi sebagai rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa saja yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Tokopedia memiliki visi yang menggambarkan tujuan dan cita-cita perusahaan, yakni visi untuk membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai sesuatu, yang mana visi ini sesuai dengan teori dari Dr. A.B. Susanto tentang definisi sebuah visi. Selain itu, gambaran mengenai misi Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce juga sesuai dengan teori mengenai definisi misi yang diungkapkan Wibisono, di mana misi Tokopedia telah menggambarkan pernyataan mengenai tujuan dan alasan mengapa perusahaan Tokopedia berdiri sebagai perusahaan e-commerce.
Dari kutipan itu, kita juga dapat melihat penerapan dari teori mengenai kriteria visi dan misi perusahaan. Dalam teori ini, dikatakan kriteria visi dan misi yang harus dimiliki perusahaan adalah A. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman, memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan, terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa visi dan misi perusahaan Tokopedia yang berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman dapat dilihat dari misi Tokopedia, yakni misi dari Tokopedia adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Ini menunjukkan bahwa Tokopedia telah menyesuaikan visi dan misinya agar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, di mana di zaman sekarang semua transaksi bisa dilakukan melalui metode digital atau e-bank. Selain itu, visi dan misi Tokopedia yang berwawasan panjang juga terlihat dari visi mereka yang dikatakan, sedangkan visi dari Tokopedia sendiri adalah membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Tokopedia memiliki visi yang jelas dan pandangan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan. Selain pada kutipan di atas, teori mengenai kriteria visi dan misi perusahaan juga terlihat penerapannya di kutipan kedua, di mana William Tanuwijaya menjelaskan bagaimana Tokopedia menanamkan visi dan misi perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Di video yang sama, William Tanuwijaya juga mengatakan mengenai pentingnya menanamkan visi dan misi perusahaan kepada karyawan baru. Ia mengatakan bahwa ketika kita merekrut orang baru saat 2 minggu pertamanya, itu trainingnya seperti wajib militer. Yang memang kita tularkan itu bukan kompetensi dia nantinya harus melakukan pekerjaan apa di Tokopedia, tapi mengerti apa sebenarnya visi dan misi Tokopedia, apa nilai-nilai yang dianut penuh oleh Tokopedia. Dari kutipan ini, dapat dilihat bahwa visi dan misi perusahaan Tokopedia dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan dan dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan Tokopedia dapat dengan mudah memberikan penjelasan mengenai visi dan misi Tokopedia kepada karyawan-karyawan yang baru masuk, sehingga karyawan tersebut dapat dengan mudah memahami apa sebenarnya visi misi dari Tokopedia, apa nilai-nilai yang dianut penuh oleh Tokopedia. Ini menunjukkan bahwa visi dan misi Tokopedia memiliki kriteria dapat dibayangkan dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi perusahaan. Lalu, analisis selanjutnya adalah analisis mengenai lingkungan eksternal perusahaan Tokopedia. Saat ini, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, dan kebanyakan faktor tersebut berasal dari lingkungan luar atau eksternal perusahaan. Karena inilah, dalam perusahaan yang melakukan evaluasi lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan eksternal sendiri adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan luar dengan maksud mengantisipasi terjadinya perubahan di lingkungan eksternal tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar perusahaan dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Ada satu contoh penerapan analisis terhadap lingkungan yang dapat kita lihat dari perusahaan Tokopedia. William Tanuwijaya mengatakan bahwa ide untuk membangun Tokopedia muncul ketika ia melihat peluang untuk membangun marketplace di Indonesia. Ia mengatakan, saat itu belum banyak pengusaha Indonesia membangun usaha dengan model bisnis marketplace seperti eBay di Amerika Serikat. Kebanyakan usaha bisnis saat itu lebih banyak mengambil model bisnis iklan berbaris atau model bisnis retail seperti Amazon. Melihat hal ini, William Tanuwijaya berpikir bahwa ini adalah suatu peluang besar untuk menciptakan perusahaan dengan model bisnis yang berbeda dari yang lain. Dari sinilah ide untuk menciptakan perusahaan model marketplace terbentuk, yang pada akhirnya berujung pada berdirinya Tokopedia. Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana William Tanuwijaya menerapkan evaluasi terhadap lingkungan eksternal perusahaan dalam membangun perusahaan Tokopedia. Ini merupakan contoh evaluasi lingkungan eksternal perusahaan dari sisi lingkungan industri. Dari situ, kita
bagaimana William Tanuwijaya berpikir secara strategik mengenai keadaan industri dan lingkungan kompetitif di sekelilingnya. Ketika melihat bagaimana kondisi industri saat itu, William Tanuwijaya menyadari bahwa industri perusahaan marketplace adalah industri yang memiliki potensi untuk tumbuh besar, dan ini merupakan peluang bagi beliau untuk mendirikan Tokopedia sebagai perusahaan marketplace. Selain itu, kondisi saat itu di mana masih sedikit perusahaan marketplace yang berdiri di Indonesia juga menjadi kesempatan bagi William Tanuwijaya untuk membangun Tokopedia dikarenakan masih sedikitnya faktor pesaing di industri marketplace tersebut. Ini merupakan contoh penerapan evaluasi lingkungan eksternal dari sisi lingkungan industri dalam hal intensitas persaingan antar perusahaan, di mana hal ini berhubungan dengan teori yang membagi faktor-faktor lingkungan eksternal menjadi dua, yakni lingkungan umum dan lingkungan industri. Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan industri terbagi menjadi 4, yakni 1. Pelanggan pembeli, 2. Pendatang baru, 3. Produk pengganti, dan yang keempat, intensitas persaingan antar pesaing. Analisis evaluasi lingkungan internal perusahaan Tokopedia. Salah satu sumber daya yang ada di perusahaan adalah sumber daya manusia atau SDM. Pemilik Tokopedia, William Tanuwijaya, pernah menekankan betapa pentingnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaannya. Ia mengatakan, kami percaya bahwa bisnis teknologi itu merupakan bisnis yang sangat tergantung kepada SDM. Hal itu dikatakan William pada podcast SSI episode pertama yang berjudul William Tanuwijaya Membangun Tim dan Kultur Tokopedia dari Ruko menjadi Unicorn. Hal ini berkaitan dengan teori analisis lingkungan internal yang dikemukakan oleh Lauren dan William. Mereka mengemukakan bahwa lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan produk dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman. Karena itulah, hal pertama yang menjadi fokus William Tanuwijaya dan Tokopedia adalah bagaimana cara merekrut orang-orang terbaik untuk masuk ke perusahaannya. Analisis, evaluasi, sumber daya, kapabilitas, dan daya saing. Di sini Tokopedia memiliki beberapa kelebihan. Seperti yang pertama, Tokopedia sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, ataupun membeli. Yang kedua, tampilan dan toolbar mudah dipahami, mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan lainnya. Yang ketiga, adanya fitur promosi produk gratis yang membantu penjual. Yang keempat, sering adanya promo diskon. Yang kelima, adanya fitur pre-order untuk produk import karena proses ini biasanya lebih lama. Yang keenam, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar pembeli, sehingga total harga produk dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Yang ketujuh, metode pembayar dan transfer cukup lengkap. Yang kedelapan, waktu proses pemesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, berkisar sekitar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Yang kesembilan, keamanan cukup baik karena adanya OTP. Selain kelebihan, Tokopedia memiliki kelemahan juga. Yang pertama, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error dan juga terlalu sering maintenance. Yang kedua, error pasca maintenance, efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Yang ketiga, terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Yang keempat, fitur pengelolaan stok
barang masih dirasa kurang optimal karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak secara otomatis berkurang. Yang kelima, tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Yang keenam, data informasi pribadi penjual tidak tertutup yang memungkinkan dapat dicuri dan dimanfaatkan oleh aksi penipuan. Yang ketujuh atau yang terakhir, karena bergantung dengan internet, sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah tertentu. Karena untuk mengaksesnya harus menggunakan internet, maka pasar terbatas pada pengguna internet saja. Analisis strategi kompetitif generik. Menurut teori Mitchell of Walter, strategi bersaing generik adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Dengan kata lain, strategi bersaing generik merupakan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mampu menciptakan keunggulan yang berbeda dari para pesaingnya. Di sini, Tokopedia melakukan beberapa strategi, di antaranya fokus mengeluarkan produk yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pebisnis Indonesia. Yang kedua, membantu permodalan para penjual atau merchant melalui kerjasamanya dengan salah satu fintech lending yaitu Modalku. Yang ketiga, melakukan merger. Dengan adanya merger atau antara Tokopedia dan Gojek yang menghasilkan GoTo, Tokopedia menerapkan salah satu strategi kompetitif dasar yaitu strategi aliansi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan efisiensi karena visi dan misi keduanya yang saling melengkapi dan semakin luasnya pangsa pasar yang bisa dijangkau. Ya, begitulah analisis video wawancara mengenai Tokopedia dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.